Assalamualaikum 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Baik, di sini kami dari kelompok 3 analisis perancangan perusahaan kelas D dengan topiknya adalah strategi membangun usaha pembuatan sandal dari fungsionalitas klasik menuju kebutuhan primer dan budaya modern. Di sini anggota kelompok kami ada 6 orang. Saya sendiri ada Santoso Bayu Fernanda dengan NPM 001 dan yang kedua ini ada Akbar Arfansyah dengan NPM 21013. Selanjutnya saya Danang Mistiadi NPM 21017. Ini Santana Tanggang dengan NPM 2103201033. Lalu saya Dimas Kurniawan dengan NPM 21224. Dewa Bula dengan NPM 2399200-275. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 1. Yang pertama adalah terbelakang. Di era modernisasi, saat ini kebutuhan manusia semakin meningkat. Sandal adalah salah satu contoh kebutuhan bagi manusia. Sandal merupakan kebutuhan sekunder yang berperan penting dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Kemudian ada rumusan masalah. Bagaimana strategi pemasaran, proses produksi yang efektif dan efisien, serta inovasi produk yang dapat diterapkan oleh Adventure Street Footwear untuk meningkatkan volume penjualan dan daya saing produk di pasaran, terutama dalam menghadapi penurunan penjualan. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, meningkatkan visibilitas merek melalui berbagai saluran pemasaran, termasuk pemasaran digital, iklan, dan promosi di media sosial. Dan yang kedua, mengidentifikasi dan menerapkan teknologi produksi terbaru serta proses otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui riset pasar dan umpan balik pelanggan, lalu menerapkan inovasi dalam bentuk desain, material, dan fitur produk. Oke, lanjut pada bagian bab 2. Yang pertama ada visi misi. Mana untuk visinya jadi menjadi pemimpin pasar dalam menyediakan sandal adventure berkualitas tinggi yang mengombinasikan desain modern, kenyamanan, dan fungsionalitas. Oke, lanjut untuk misinya sendiri, mana untuk merancang dan produksi sandal adventure yang berkualitas tinggi. Kemudian untuk yang kedua itu menciptakan desain inovatif dan fungsional untuk memenuhi kebutuhan setiap pelanggan. Yang ketiga ada menjaga kepuasan pelanggan serta mempromosikan gaya hidup aktif dan petualangan melalui produk kami. Untuk deskripsi usahanya, di mana Adventure Street Footwear ini untuk perusahaan yang berspesialisasi dalam merancang, memproduksi, dan memasarkan sandal petualang berkualitas tinggi untuk konsumen yang menganut gaya hidup aktif dan petualang. Analisis SWOT, di mana untuk strength-nya itu ada beberapa kekuatan, di mana salah satunya itu tadi sudah saya sebutkan mempunyai gaya modern yang menarik. Oke, masuk pada bagian kelemahannya, di mana merek baru yang dikenal ini kurang dikenal karena masuk pada bagian footwear yang masih baru. Oke, masuk pada bagian peluangnya, di mana pertama ada tren gaya hidup sehat dan aktivitas outdoor yang terus meningkat. Oke, masuk pada bagian ancaman atau threats, di mana persaingan harga dari merek sandal petualangan yang lebih murah dan massal. Oke, masuk pada bagian matrik IFAS dilakukan melalui Google Form, di mana untuk matrik IFAS ini kekuatannya memiliki skor tertimbang yaitu 2,162 dengan bobot 0,564. Nah, data-data tersebut sudah tercantum dalam dokumen yang sudah kelompok kami buat. Dan untuk kelemahannya itu untuk skornya 0,786 dan bobotnya 0,436. Nah, jadi dari total tersebut, total antara kekuatan dan kelemahan yaitu 1,376. Artinya apa? Artinya menunjukkan bahwa posisi internal produk adventure street footwear sandal petualangan ini masih cukup kuat. Oke, masuk pada matriks EVAS sama seperti yang tadi. Matriks EVAS ini cuma mengetahui peluang dan ancamannya. Untuk peluangnya memiliki skor 1,939 dan bobot 0,564, kemudian ada ancaman 0,872 dan untuk bobotnya 0,436 dengan total 1,067 skornya. Nah, dari hal tersebut 1,067 itu memiliki posisi eksternal yang cukup baik. Nah, dari diagram EVAS dan IFAS tersebut kita analisis menggunakan diagram analisis SWOT, di mana terlihat pada kita masuk pada bagian kuadran 1 atau progressive SO, strength opportunities, di mana dari titik koordinat 1,367 dan 1,67 itu sesuai seperti kuadrannya, yaitu strength dan opportunities. Nah, dari ini penjelasan dari kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Oke, mungkin lanjut pada bagian bab selanjutnya. Lalu dilanjut dengan planning matrix, yaitu bagian dari host of quality yang digunakan sebagai alat untuk membantu memprioritaskan kebutuhan dan harapan customer. Pertama ada important to customer, dari material yang sesuai didapatkan hasil 4,73 sampai dengan purchasing rapi yaitu 4,47. Lalu ada customer satisfaction performance, dari material yang sesuai yaitu 4,8 sampai dengan packaging rapinya 4,73. Lalu dilanjut dengan goal, dari material yang sesuai yaitu 4,87 sampai packaging rapinya 4,8. Lalu ada improvement rasionya, dari material yang sesuai didapatkan angka 1,015 sampai dengan packaging rapinya yaitu sama 1,015. Lalu ada sales point, dari material yang sesuai yaitu 1,5 sampai dengan packaging rapinya 1,5. Lalu ada raw weight, dari atribut material yang sesuai didapatkan 7,20
sama dengan packaging rapinya 6,81. Nah, lalu ada normalized raw weight dari materi yang sesuai, yaitu 10,2% sampai dengan packaging rapinya yaitu 9,7%. Didapatkan total raw weight-nya 70,498 dengan total normalis raw weight-nya 100%. Lalu ada hasil dari house of quality-nya. Dari yang pertama, dari material yang sesuai, didapatkan hubungan yang kuat dengan penggunaan bahan baku yang berkualitas, lalu didapatkan hubungan sedang dengan mempunyai nilai kenyamanan tinggi sehingga bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Itu didapatkan customer satisfaction performance-nya 4,8 sampai dengan normalized raw weight-nya yaitu 10,2%. Lalu ada kontribusinya dari penggunaan bahan baku yang berkualitas itu 6,051 sampai dengan mempunyai nilai kenyamanan tinggi yaitu 3,069. Lalu ada relatif kontribusinya dari penggunaan bahan baku yang berkualitas yaitu 0,46% sampai dengan mempunyai nilai kenyamanan tinggi yaitu 0,23%. Lalu ada ranking technical response priority-nya dari penggunaan bahan baku yang berkualitasnya 1 sampai dengan mempunyai nilai kenyamanan tinggi yaitu 2. Lalu dilanjut oleh partner saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Di pembahasan bab 4 ini yang pertama ada pembahasan mengenai segmentasi pasar, yang merupakan proses membagi atau mengelompokkan pasar ke dalam beberapa segmen di mana pembeli dikelompokkan sesuai kebutuhan. Di segmentasi pasar ada 4 segmentasi, yang pertama geografis, kedua demografis, ketiga psikografik, dan yang keempat ada perilaku. Selanjutnya ada targeting pasar, untuk menilai setiap daya tarik daripada segmentasi yang telah ditetapkan, kemudian memilih salah satu atau lebih karakteristik untuk dilayani. Adapun target potensial konsumen dari produk sandal kami adalah masyarakat umum yang berusia 20-29 tahun yang memiliki kebiasaan ataupun ketertarikan akan jelajah trek yang ekstrim. Selanjutnya ada penjelasan mengenai positioning pasar. Selanjutnya ada forecasting, yang merupakan sebuah metode untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang atau jasa. Selanjutnya ada data permintaan dari kelompok kami dari tahun 2011 sampai 2023. Selanjutnya kami menentukan dengan yang pertama moving average untuk mendapatkan ramalan dari 2024 dengan rumus moving average yang ada di bawah, dan ini ada grafis perbandingan aktual forecast dari MA yang mendapatkan sama seperti tadi yaitu 12.344.518 pasang. Selanjutnya ada hasil kesalahan ramalan yang dimana tabelnya dapat dilihat dengan rumus yang ada di bawah ini. Selanjutnya kami menggunakan single exponential smoothing untuk menentukan hasil yang sama yaitu 2024 dengan rumus sebagai berikut yang didapatkan hasil 11.821.197. Selanjutnya ada grafis yang kurang lebih sama di mana ramalan sebagian besar berada di bawah nilai aktual permintaan yang ada. Dengan demikian dapat diketahui bahwa ramalan 2024 adalah 11.821.197. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Oke, kemudian ada metode Hodge. Ini merupakan metode yang didapatkan berdasarkan tren yang ada pada pasar tersebut. Nah, di sini dengan perhitungan slope yaitu NO dan TO-nya sebesar itu, lalu dari perhitungan slope-nya ini kita dapat menghasilkan nilai forecast-nya, di mana ini dihitung dari demand, level, dan trendnya. Untuk perhitungan Hodge ini adalah akumulasi dari level dan tren periode sebelumnya, di mana kita mencari yang 2024 yaitu level pada tahun 2023 serta tren pada tahun 2023 yaitu sebesar berikut dengan hasilnya adalah 12.478.888. Baik, untuk grafiknya ini kurang lebih untuk demand-nya itu dia naik turun tetapi dia masih cukup stabil, hanya saja di periode 9 ke 10 itu mengalami penurunan kenaikan yang signifikan. Lalu untuk forecast-nya kurang lebih stabil, di grafik kurang lebih cenderung ke atas, mungkin ada sedikit penurunan di beberapa periode. Nah, dengan demikian dapat diketahui bahwa ramalan produksi pada tahun 2024 ini sebesar 12.478.888 pasang. Next, baik, di sini setelah kita menghitung kesalahan peramalannya, kita mendapatkan nilai MAD-nya, lalu ada MSA-nya dan MAP-nya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai MAD-nya sebesar 544.637 dan nilai MSA-nya sebesar 32.186.708.347. Lalu untuk nilai MAP-nya sebesar 0,47%. Baik, tadi sebelumnya ada sedikit kesalahan perhitungan untuk nilai MAD-nya itu diambil di periode terakhir karena sudah diakumulasikan dengan periode sebelumnya. Jadi untuk MAD-nya sebenarnya adalah 55.306. Nah, dari ketiga metode peramalan tersebut, akhirnya kita mengambil metode Hodge karena nilai MAD-nya adalah nilai yang terkecil dengan angka berikut, lalu MSA-nya sebesar berikut, dan nilai MAP-nya sebesar 0,47%. Lain untuk verifikasi peramalan di sini dapat dilihat bahwa nilai datanya cenderung stabil secara statistik karena untuk errornya itu tidak berada di luar batas kontrol atas dan batas kontrol bawah, sehingga peramalan tersebut masih bisa digunakan untuk peramalan pada periode-periode yang ada. Untuk selanjutnya adalah bauran pemasaran 6P, di mana yang pertama adalah produk. Di sini sandal adventure slide
menawarkan sandal gunung berkualitas tinggi untuk kegiatan ekstrim terutama mendaki. Lalu untuk produk utamanya adalah sandal gunung dengan bahan kuat dan ringan serta memiliki desain modern dan fungsional. Lalu yang kedua adalah price di mana menggunakan harga premium yang mencerminkan kualitas produk tinggi yang ditawarkan. Yang ketiga adalah place di mana perusahaan produk ini menjual di toko retail olahraga dan toko khusus mendaki serta menggunakan platform online dan marketplace yang ada seperti Tokopedia, Shopee dan kawan-kawannya. Lalu yang keempat adalah promotion di mana proses promosinya untuk produk sandal ini kita sebagian besar menggunakan media sosial dengan bantuan influencer. Dan yang kelima adalah physical evidence di mana desain toko yang ada pada perusahaan advertisement ini harus mencerminkan semangat petualangan dan hidup outdoor. Lalu kita juga membuat tampilan menarik pada kemasan serta kita membuat fasilitas ruang ganti dan area display di toko fisiknya. Lalu yang keenam adalah people and process di mana people ini perusahaan mempekerjakan staf yang memiliki pengetahuan dan basic di dalam outdoor. Lalu proses ini di mana perusahaan merancang bisnis yang baik dengan tujuan mempermudah dan membuat nyaman pelanggan. Untuk bab selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman-teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang selanjutnya itu ada BOM atau Bill of Material pada produk sandal Adventure Street. Di sini untuk BOM-nya itu ada level 0, yaitu pada produknya sendiri, lalu level 1 yaitu pada bagian inti, upper, midsole, outsole, dan level 2 yaitu pada penyusun bagian inti, seperti television, merek, lens, peneva, primer, rubber, lem, dan juga primer sole. Nah, untuk alat bahan yang digunakan itu dapat dilihat pada PPT. Untuk alatnya itu ada 6 dan juga untuk bahannya itu ada 7. Ini merupakan proses OPC yaitu atau Peta Operation Process Chart, di mana ada 8 operasi dan 3 inspeksi dengan total waktu keseluruhan yaitu 304 detik. Selanjutnya itu ada kita akan menginjak jumlah mesin yang dibutuhkan. Dalam proses pembuatan sandal Adventure terdapat beberapa mesin. Langsung saja saya ringkas. Di sini nanti ada 3 mesin, yaitu ada mesin cutting, lalu ada mesin press insole, lalu yang ketiga yaitu ada mesin penghalus. Untuk mengetahui kebutuhan mesinnya, di sini kita lihat bahwa untuk mesin cutting dengan kapasitas 5.215 unit per minggu itu membutuhkan mesin cutting sebanyak 12 unit. Begitu juga untuk mesin press insole itu membutuhkan 7 unit. Untuk mesin penghalus itu membutuhkan 13 unit. Selanjutnya kita menginjak keputusan buat beli. Perusahaan seringkali menghadapi keputusan penting tentang apakah produksi komponen atau produk secara internal atau membelinya dari pihak eksternal. Ini merupakan perhitungan dari 3 bagian komponen yang utama dari sandal, yaitu upper, midsole, dan juga outsole. Untuk upper, dari hasil perhitungan ini kita lebih sarankan untuk membuat, karena di biaya untuk pembuatan itu lebih murah, sekitar 7.250.000 untuk satu kali produksi dengan kapasitas produksi 4.000. Nah, pada midsole itu kita membelinya, yaitu karena dengan membeli midsole ini biaya yang dikeluarkan lebih sedikit, sekitar memiliki perbedaan sekitar 6.850.000 rupiah. Untuk outsole sendiri kita membeli juga karena uh, biaya yang lebih murah. Dan juga untuk outsole ini, mesin untuk membuat outsole juga sangat mahal untuk home industry seperti kami. Nah, untuk hasil keputusan buat atau membeli, itu ada 9 komponen dari produk sandal kami, yaitu ada upper, midsole, outsole, lem, primer, benang jahit, sponseva, tali spivan, dan rubber. Untuk upper kita membuatnya karena dapat menekan biaya produksi seperti yang ada di perhitungan tadi, dan juga apabila kita membuat sendiri itu dapat mengontrol kualitas bahan yang digunakan untuk membuat upper. Untuk midsole itu tidak membuat sendiri atau dilakukan pembelian karena biaya produksi yang terlalu mahal, dan juga untuk proses pembuatan midsole itu cukup rumit. Untuk outsole itu pembuatannya yang mahal, di samping itu juga mesin yang digunakan belum dapat dijangkau oleh perusahaan bawah menengah seperti kami. Nah, untuk lem ini kami membeli karena dapat menyesuaikan kapasitas yang dibutuhkan. Begitu juga untuk primer, kita membeli karena pembuatan primer itu tidak boleh dilakukan oleh orang sembarangan atau home industry. Untuk benang jahit kita memberikan keputusan membeli karena untuk mesin pembuatan benang jahit itu belum bisa dijangkau oleh perusahaan kami. Untuk spon Eva kita juga memberikan keputusan untuk membeli karena dapat menekan biaya produksi. Untuk tali bispan ini kami eh, berikan keputusan membeli karena lebih mudah untuk kita merequest model ataupun kita meminta eh, tren pasar. Misal tren pasar membutuhkan model seperti ini, membeli itu lebih mudah. Jadi kita tidak perlu pusing untuk memikirkan bagaimana dan juga modelnya gimana nantinya. Untuk rubber sole atau outsole-nya ini bahan pembuat outsole ini kita juga membeli karena kita keputusannya membeli karena lebih efisien dan juga menghemat waktu, karena pembuatan dari rubber sole ini tergolong cukup lama. Oke, baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika terdapat kekurangan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Untuk presentasinya kami cukupkan. Terima kasih teman-teman dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 analisis dan perancangan perusahaan kelas D akan melanjutkan presentasi kami tentang strategi membangun usaha pembuatan sandal dari fungsionalitas klasik menuju kebutuhan primer dan budaya modern. Ini merupakan lanjutan video dari UTS sebelumnya. Kita akan melanjutkan dari sistem manufaktur sampai desain layout nantinya. Baik, di sini ada 6 kelompok dari kami, bisa perkenalan masing-masing teman-teman. Perkenalkan, nama saya Santoso Bayu Hernanda dengan NPM 21001. Saya Akbar Rahman pribadi NPM 21013. Saya Danang Amistiadi NPM 21017. Saya Antoni Satanalis Tanggang dengan NPM 21033. Saya Muhammad Rizky dengan NPM 21224. Saya Rasti Dewa Bula dengan NPM 23275. Sistem manufaktur. Sistem manufaktur adalah serangkaian proses dan operasi yang digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Sistem manufaktur memiliki keterkaitan erat dengan pemilihan mesin dan peralatan yang sesuai untuk proses produksi, jenis produksi, dan volume produksi. Tata letak pabrik juga memegang peranan penting dengan merancang aliran material, jarak perpindahan, dan penggunaan ruang yang optimal untuk mendukung efisiensi sistem manufaktur. Selanjutnya, jumlah pekerja yang dibutuhkan bergantung pada tingkat otomasi, volume, serta kompleksitas proses manufaktur. Semakin otomatis sistem manufaktur, semakin sedikit pekerja yang dibutuhkan. Tujuan utama sistem manufaktur adalah untuk menghasilkan produk dengan kualitas tinggi, biaya rendah, dan waktu produksi yang cepat. Jumlah mesin dan peralatan yang dibutuhkan dalam suatu sistem manufaktur ditentukan berdasarkan target produksi yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Pada pembahasan sebelumnya, telah dilakukan kalkulasi untuk menghitung kebutuhan jumlah mesin yang diperlukan dalam proses produk Adventure Stride Footwear. Hasil dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa total mesin yang dibutuhkan berjumlah 29 unit mesin dengan rincian sebagai berikut. Jenis mesin pertama ada cutting dengan jumlah 11, fungsinya sendiri untuk memotong lembaran spons EVA untuk membentuk anatomi sandal. Yang kedua ada mesin press insole dengan jumlah mesin 6, fungsinya untuk merekatkan lem antara insole dan outsole. Yang ketiga ada mesin penghalus dengan jumlah mesin 12, fungsinya untuk menghaluskan sisa insole yang tidak sesuai anatomi outsole. Kemudian, kebutuhan tenaga kerja dalam suatu sistem manufaktur mengacu pada jumlah pekerja yang diperlukan untuk menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawab dalam proses produksi. Tenaga kerja dibutuhkan untuk mengoperasikan mesin dan peralatan, melakukan kontrol terhadap bahan baku, memonitor produksi tengah jadi, serta memastikan kualitas produk jadi. Selain itu, tenaga kerja juga bertugas untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas lain yang terkait dengan keseluruhan rangkaian proses produksi. Dengan memperkirakan kebutuhan tenaga kerja secara akurat, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya manusia yang tepat untuk menunjang kelancaran operasional dan mencapai target produksi yang diinginkan. Berikut ada tabel kebutuhan tenaga kerja produksi. Yang pertama ada jenis pekerjaan, manajer produksi dengan jumlah pekerja 1 orang, kepala gudang jumlah pekerja 1, riset dan development jumlah pekerjanya 1, supervisor produksi jumlah pekerjanya 2, pekerja serabutan jumlah pekerjanya 5, pekerja assembly jumlah pekerjanya 12, pekerja QC dengan jumlah pekerja 8, pekerja packaging dengan jumlah pekerja 5, administrasi dengan jumlah pekerja 1. Dengan total tenaga kerja ada 36. Oke, selanjutnya ada material handling. Material adalah seluruh bagian yang dibutuhkan dalam suatu proses produksi meliputi material curah, material unit, aliran informasi, dan kertas kerja manufaktur dan distribusi. Material handling merupakan aspek penting dalam sistem manufaktur yang mencakup kegiatan pemindahan, penyimpanan, perlindungan, dan pengendalian material mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Tujuannya yaitu untuk memastikan aliran material yang efisien, produktif, dan aman selama proses produksi berlangsung. Lalu ada layout dari lantai produksi, bisa kita lihat di sini. Pada layout lantai produksi di atas terbagi menjadi 4 ruang, yaitu ruang mesin,
ruang mesin penghalus di mana di dalamnya terdapat 12 mesin conveyor, rak, dan power pallet jack, ruang mesin press di mana di dalamnya terdapat 6 mesin conveyor, rak penyimpanan, dan power pallet jack, ruang mesin cutting di mana di dalamnya terdapat 11 mesin cutting, rak, dan manual pallet, dan ruang terakhir adalah ruang administrasi gedung produksi. Lalu di sini ada struktur organisasi dari PT Adventure Strike Footwear. Lalu untuk struktur organisasinya yang pertama ada rapat umum dari pemegang saham, lalu dewan komisaris, komite audit, komite numerasi dan nominasi, lalu ada direktur, sekretaris audit internal, lalu ada manajer sumber daya manusia dengan staf manajer sumber daya manusia, lalu ada manajer produksi dengan staf R&D, staf QC, staf gudang, dan staf PPIC, lalu ada manajer marketing dengan staf marketing, lalu ada manajer logistik dan supply chain dengan adanya staf logistik dan staf supply chain. Lalu ada manajer akuntansi dan pajak dengan staf akuntansi dan pajak, dan yang terakhir ada manajer keuangan. Lalu ada job description. Yang pertama ada rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang saham merupakan lembaga tertinggi dalam PT di mana bertugas mengambil keputusan penting yang wewenangnya tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam batas undang-undang dan atau anggaran dasar, yakni yang pertama ada mengangkat dan memperhatikan Dewan Komisaris dan Direksi, lalu yang kedua ada mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, yang ketiga ada menyetujui perubahan anggaran dasar, dan yang terakhir ada atur alokasi keuntungan atau laba. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Ada penjelasan job desk dari nomor 2, yaitu Dewan Komisaris, yang merupakan sekumpulan orang yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat dan pemikiran kepada direksi serta menginformasikan kepemilikan saham kepada perusahaan untuk dicantumkan dalam laporan tahunan. Job desk ketiga ada job desk dari komite audit, yang merupakan komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melakukan tugas dan fungsi Dewan Komisaris, di mana tugas utamanya adalah menelaah seluruh informasi dan aktivitas perusahaan serta memberikan saran kepada Dewan Komisaris. Yang keempat ada komite remunerasi dan nominasi, yang merupakan komite yang bertugas menentukan besaran gaji atau kompensasi atau bonus yang akan diberikan kepada direksi dan komisaris. Sementara komite nominasi adalah komite yang menilai, mengidentifikasi, dan menominasikan direktur baru kepada Dewan, serta memfasilitasi pemilihan direksi baru oleh pemegang saham. Selanjutnya ada job desk dari direktur atau direksi yang dipimpin oleh direktur utama. Adalah sekumpulan orang yang memiliki jabatan tinggi atas perusahaan dalam mengelola kinerja secara langsung. Adapun tugas yang dikerjakan adalah memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan. Yang keenam ada sekretaris, yang bertugas untuk mengatur dan mencatat hasil rapat, melakukan pencatatan administrasi, serta memastikan penerapan aspek keterbukaan di perusahaan, seperti komunikasi internal dan eksternal, hubungan inventor, dan kesekretariatan pimpinan pada PT Adventure Strike Footwear. Yang ketujuh, audit internal, yang job desk-nya adalah menguji dan mengevaluasi pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan serta memeriksa dan menilai efektivitas dan efisiensi di bidang operasional, keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, dan kegiatan perusahaan lainnya. Yang kedelapan, manajer sumber daya manusia atau SDM, bertugas mengelola sumber daya manusia di dalam perusahaan seperti rekrutmen, pelatihan, manajemen kinerja, koordinasi dan hubungan antar karyawan, budaya perusahaan, kepatuhan, serta loyalitas kepada perusahaan. Manajer SDM dibantu oleh staf dalam memastikan pengelolaan SDM di perusahaan. Yang kesembilan ada manajer produksi. Manajer produksi bertugas mengelola dan memastikan bahwa produksi sandal berjalan sesuai permintaan, lancar, efektif, efisien, dan memenuhi kualitas yang telah ditetapkan, serta mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Yang ke-10 ada manajer marketing, yang bertugas melakukan strategi pemasaran yang efektif, memperluas pangsa pasar, dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Manajer marketing pada umumnya dibantu oleh staf marketing atau sales untuk mendukung penjualan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh partner saya. Baik, jadi ini merupakan lanjutan job description. Yang pertama adalah manajer logistik dan supply chain, di mana bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi operasi logistik dan kelancaran rantai pasok. Yang ke-12 adalah manajer akuntansi dan pajak, di mana tugasnya ini adalah memproses informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan manajemen, serta merencanakan dan koordinasi penyusunan anggaran perusahaan dengan manajer keuangan, serta melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan pajak yang harus dibayarkan. Lalu yang terakhir adalah manajer keuangan, di mana tugasnya adalah merencanakan dan mengordinasikan anggaran dengan manajer akuntansi dan pajak, serta menjalankan keuangan agar sesuai dengan rencana. Lalu kemudian ada supply chain management, di mana ini merupakan gambar dari rantai pasokan PT Adventure Strike Footwear. Ini untuk mengetahui alur pembuatan sandal hingga didapatkan oleh end customer. Nah, di supply chain ini mencakup pengadaan bahan baku, proses produksi, penyebaran produk ke distributor dengan berbagai tempat hingga produk didapatkan oleh customer.
Ini merupakan penjelasan supply chain-nya, di mana ini suppliernya itu ada supplier karet, hose, dan tali upper, karena ini merupakan bahan-bahan yang cukup sulit jika didapatkan secara individu oleh perusahaannya. Lalu yang kedua ada manufacturing, ini melibatkan pembuatan sandal, lalu pengendalian kualitas, dan pengemasan sandal. Lalu yang ketiga adalah distributor, di mana ini mencakup transportasi dengan truk. Lalu ada pusat distribusi juga. Ini merupakan tempat penyimpanan sementara sandal oleh distributor. Lalu yang keempat ada penjual, di mana penjual ini dibagi di mall. Biasanya itu mirip-mirip dengan retail toko-toko sandal ternama. Lalu ada official store, ini dia membangun tempat sendiri dengan penjualan hanya merek sandal Adventure Stride. Lalu yang ketiga adalah pasar. Lalu yang terakhir adalah end customer, ini sesuai dengan bagian bab-bab awal, di mana untuk targetnya adalah anak muda, penggiat alam, dan orang-orang yang memiliki ketertarikan akan sandal. Lalu untuk strateginya ini perlu dirancang oleh PT Adventure Stride Footwear untuk menjamin efektivitas dan efisiensi produksi, kualitas, dan ketepatan waktu dalam pengirimannya. Di mana yang pertama ini pengadaan bahan baku, di mana perlu memastikan supplier, menjelaskan grade design produk, dan menjalin kerjasama jangka panjang agar memberikan bahan baku terbaik, serta menyiapkan cadangan bahan baku agar proses tidak terhambat. Lalu ada juga di proses produksi, pengendalian kualitas dan penyimpanan, di mana yang pertama ini melakukan pembuatan SOP. Lalu yang kedua mengatur dan memonitoring gudang proses produksi. Yang ketiga adalah menggunakan teknologi terbaru seperti otomatisasi pendistribusian barang. Ini bisa menggunakan AGV, multi truck, dan alat-alat transportasi lainnya, maupun proses produksi itu tersendiri seperti otomatisasi pemotongan dan penyambungan. Lalu yang keempat adalah melakukan pengawasan yang ketat dalam pengendalian kualitas. Lalu juga strategi terdapat di proses distribusi dan pengiriman hingga ke konsumen, di mana yang pertama ini perlu melakukan hubungan strategis dengan distributor. Lalu yang kedua ini menentukan jarak terbaik dari produsen ke distributor. Dan yang ketiga, ini kita bisa menggunakan aplikasi optimasi penentuan rute yang akan digunakan. Ini bisa menggunakan, biasanya itu menggunakan WinKSP jika bersangkutan dengan teknik industri. Dan yang terakhir adalah memastikan proses distribusi dapat berjalan dengan lancar. Ini lebih ke supervisornya. Lalu yang keempat adalah manajemen risiko dan penggunaan teknologi, di mana penggunaan asuransi, diversifikasi pemasok, dan tanda tangan perjanjian kerjasama ini menjadi hal yang penting supaya dari pihak produsen, lalu pihak supplier, dan distributor ini memiliki tanggung jawab yang pasti. Jika terdapat permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dan ada kepastian hukum yang ada. Lalu yang kedua adalah menggunakan Internet of Things, terus Enterprise Resource Planning, dan perkembangan teknologi terbaru agar perusahaan ini dapat meningkatkan keuntungan. Karena jika hanya bermodel terlalu seperti konvensional, itu akan ketinggalan oleh para pesaing. Lalu yang kelima adalah keberlanjutan perusahaan. Ini seringkali dibahas di sustainable supply chain, di mana yang pertama adalah memastikan proses produksi ini ramah lingkungan. Lalu yang kedua adalah mengembangkan rantai pasokan yang lebih sustainable dengan memperhatikan faktor lingkungan, regulasi, dan permasalahan yang berkembang akan mengurangi kerugian yang akan terjadi. Selanjutnya masuk pada bagian pembangunan pabrik. Dalam memilih lokasi yang tepat untuk membangun pabrik sandal, terdapat beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Pertama, lokasi pabrik sebaiknya dekat dengan pusat konsumen dan pasar utama untuk menghemat biaya transportasi dan distribusi produk. Oke, untuk pemilihan lokasi dan site, di mana PT Adventure Stride Footwear dibangun pada lokasi yang mempunyai potensi besar, utamanya di Jawa Timur. Wilayah ini menjadi pilihan yang sangat baik untuk lokasi pabrik sandal. Ada beberapa pilihan. Yang pertama ada Surabaya, Malang, Sidoarjo, dan Gresik. Kemudian kita lakukan analisa terkait pemilihan lokasi dan site. Yang kita menggunakan matrik awal penilaian lokasi berdasarkan faktor suplai bahan baku, jalur distribusi, ketersediaan tenaga kerja, peluang pasar, dan kondisi lingkungan. Kemudian matriks penilaian lokasinya itu kita lihat berdasarkan hasilnya terdapat
nilai bahwa nilai 105 di daerah Sidoarjo, yang artinya Sidoarjo menjadi pilihan utama untuk lokasi pabrik, tepatnya di Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya lanjutkan untuk pemilihan lokasi dan set. Berikut adalah peta Kabupaten Sidoarjo, di mana kami akan memilih lokasi dan set pabrik kami berada di Kecamatan Balongbendo yang berada di daerah sini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa dilanjutkan oleh partner saya. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai pemilihan lokasi dan site. Ini merupakan lokasi yang akan ditempati oleh PT Adventure State Footwear. Nah, untuk pembangunan pabrik itu ada beberapa pertimbangan di di Sidoarjo sebagai tempat pendiriannya. Yang pertama yaitu letak strategis, ini memiliki akses yang sangat baik ke jalur distribusi, jalan tol, pelabuhan dan juga bandara di Provinsi Jawa Timur. Ini merupakan salah satu provinsi yang sering dilalui jalur pendistribusian serta dekat dengan lokasi sumber bahan baku yaitu kulit dan karet. Untuk letaknya sendiri itu tepatnya di Desa Bungkung Temenggung, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, yang tidak jauh dari sumber air dan juga jalan distribusinya itu memiliki jalur utama seperti jalur antar kota, lalu infrastrukturnya juga baik, untuk listrik juga tidak susah dan dekat dengan daerah tempat tinggal penduduk sehingga nantinya diharapkan tidak kesusahan dalam pencarian tenaga kerja. Lalu untuk UMR-nya di Sidoarjo sendiri itu cukup tinggi, yaitu di angka 4,6 juta. Namun dengan pertimbangan lainnya, untuk UMR ini bisa di cover. Next. Selanjutnya itu ada faktor dominasi lokasi, yaitu ada customer based, sesuai dengan target pasar dari perusahaan ini, yaitu seputar sandal outdoor. Daerah di tempat industri tersebut juga termasuk ke dalam tempat yang cocok dengan sandal outdoor. Kota atau kabupaten tetangga di daerah kabupaten sendiri dapat dikatakan lebih erat dihubungkan dengan nuansa alam seperti di Pacet dan juga di gunung-gunung di Jawa Timur juga sangat banyak. Sehingga nantinya perusahaan ini juga akan sesuai dengan kebutuhan pasar, yaitu di daerah Jawa Timur. Lalu ada cost based. Sandal yang ditawarkan PT Adventure Street Footwear merupakan sandal outdoor namun juga mencakup comfy untuk dipakai daily usage. Sehingga nilai guna yang ditawarkan oleh perusahaan ini diharapkan dapat bersaing di berbagai sektor pasar yang ada. Lalu ada competitor based, itu ada di dunia sandal outdoor tentunya dengan nama Eiger itu sudah tidak asing didengar oleh masyarakat. Namun sudah bukan rahasia umum juga bahwa Eiger telah menjadi brand dengan harga yang tak murah. Sehingga perusahaan kami ingin mendobrak pasar sandal outdoor dikarenakan sesuai dengan kondisi lapangan bahwa kalangan atas Indonesia termasuk ke minoritas, di mana mayoritasnya adalah ekonomi menengah ke bawah. Nah, perusahaan PT Adventure Street Footwear ingin memanfaatkan pasar yang kurang diperhatikan. Namun tentunya jumlahnya tak bisa dipandang sebelah mata. Dengan adanya produk dari perusahaan kami, diharapkan mayoritas penduduk Indonesia dapat memiliki sandal yang berkualitas namun juga tidak harus mahal. Next. Ini merupakan desain layout dari PT Adventure Street Footwear. Bisa dilihat untuk yang berwarna coklat itu merupakan akses jalan dari layout pabrik. Untuk yang berwarna kuning itu merupakan gedung produksi, di mana gedung produksi ini memiliki 3 ruangan. Yang pertama itu ruangan pemotongan cutting, lalu ada ruangan assembly, dan selanjutnya itu ada ruangan untuk finishing. Untuk yang berwarna biru itu merupakan gedung penyimpanan barang jadi dan berwarna putih merupakan gedung penyimpanan bahan. Mengapa kok gedung penyimpanan bahan dengan gedung produksi dijadikan satu?
Hal ini tentunya akan memudahkan proses distribusi dari gedung dari ruangan penyimpanan bahan baku ke ruangan produksi. Lalu yang berwarna coklat merupakan parkir parkir dari pabrik PT Adventure State Hardware. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai desain layout dan juga pemilihan tempat. Semoga semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga tersampaikan dengan jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.